Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kemarin Ibu sudah memberikan dua soal kepada kalian bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat. Ibu kasih contoh bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang benar pada nomor 2. Jadi fungsi kuadrat itu grafiknya ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya itu seperti huruf N. Yang kedua grafiknya itu seperti huruf U. Jadi ada dua. Ada yang bentuknya seperti huruf N, ada yang bentuknya seperti huruf U. Bedanya, kalau dia grafiknya berbentuk N seperti huruf N atau terbuka ke bawah berarti di sini ada negatifnya. Nih, A-nya itu negatif. A-nya itu kan min 1 nih, kalau nggak ada angkanya min 1 kan. Kalau A-nya dia negatif, berarti dia terbuka ke bawah atau seperti huruf N. Kalau misalkan Y sama dengan X, sama dengan misalkan 2X kuadrat tambah 3X tambah 6. Nih, kan A-nya positif kan, nggak ada negatif-negatifnya. Berarti dia terbuka ke atas seperti huruf U, berarti grafiknya nanti seperti itu bedanya. Kalau dia A-nya negatif, berarti nanti grafiknya seperti huruf N atau terbuka ke bawah. Kalau misalkan A-nya itu positif, berarti dia nanti grafiknya terbuka ke atas atau seperti huruf U. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti dia punya di sini titik maksimum. Kalau dia ada di bawah atau dia grafiknya terbuka ke atas, berarti dia punya titik minimum. Seperti itu. Gitu. Jadi langkah yang pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu mencari titik yang ada di sumbu X dan juga di sumbu Y. Pertama kita cari titik yang ada di sumbu X dulu. Mencari titik di sumbu X. Misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau mencari titik yang ada di sumbu X, berarti harus misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Berarti ganti huruf Y-nya sama angka 0. Berarti 0 sama dengan min X kuadrat tambah 12X min 32. Karena di sini negatif, biar kita gampang memfaktorkannya, kita kaliin aja sama negatif juga. Berarti yang tadinya negatif dikali negatif jadi positif kan? Berarti jadinya ini X kuadrat. Positif kali negatif jadi negatif 12X. Negatif kali negatif jadi positif 32. Baru kita faktorkan. Berarti cari perkalian yang hasilnya positif 32. Kalau ditambah hasilnya min 12. Berapa perkalian 32? 8 dikali 4. Kemudian di sini negatif, berarti salah satu mereka harus negatif. Coba, berarti yang paling besar negatif kan? Harus diikutin. Kalau ini negatif, berarti yang paling besar juga negatif. Coba. Min 8 dikali 4 hasilnya 32. Salah, harusnya min 32. Berarti gimana caranya biar dia positif? Berarti harus dikali negatif juga. Coba, min 8 dikali min 4 hasilnya benar 32. Min 8 ditambah min 4 hasilnya min 12. Betul. Berarti X kuadrat, berarti ini X. Hasilnya min 8 sama minus 4. Berarti X sama dengan, karena ini min jadi plus 8. Berarti X sama dengan, karena ini min jadi plus 4. Tuh.
Berarti yang di sumbu X titiknya ada 8 dan 4. Kemudian langkah yang kedua, kita cari sekarang gantian titik yang ada di sumbu Y. Dengan misalkan X-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti huruf XX ini sama angka 0. Berarti Y-nya tetap tulis Y sama dengan min. Tulis min X kuadrat. Karena X-nya ganti 0 berarti jadinya 0 pangkat 2. Ditambah 12. X-nya kita ganti angka 0. Min 32. Oke. Berarti Y sama dengan min 0 pangkat 2. Berarti min 0 kali min 0, 0. 12 dikali 0, 0. Berarti tinggal min 32. Dah. Udah ada sumbu X, sumbu Y. Yang ketiga, kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri apa sih, Bu? Sumbu simetri adalah sumbu yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi di sini ada sumbu simetri nih. Nih, yang titik putus-putus ini sumbu simetri. Jadi dia nggak mungkin sumbu simetrinya itu lebih ke kiri atau lebih ke kanan dari parabola. Jadi dia harus membagi grafik parabolanya menjadi dua bagian yang sama besar. Itu sumbu simetri. Oke, cari sumbu simetri. Caranya yaitu X sama dengan min B per 2A. Dari mana nih B sama A-nya? Cari di sini. Berarti A-nya sama dengan berapa nih A-nya? Kalau nggak ada angkanya berarti min 1. B-nya berapa? 12. C-nya berapa? Min 32. Oke, kemudian kita masukkan min B. B-nya berapa? 12. Tulis. Per 2 dikali A. A-nya min 1. 2 dikali min 1, min 2. Berarti min 12 dibagi min 2. Min dibagi min jadi positif ya. Jadi 12 bagi 2, 6. Kemudian, cara keempat adalah mencari titik apa yo? Nah, lihat nih, kan dia A-nya negatif, berarti dia terbuka ke bawah, seperti ini kan? Berarti dia punya titik di atas yaitu titik maksimum. Berarti ini yang dicari titik maksimum. Titik maksimum berarti rumusnya adalah Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti Y sama dengan min, tulis min B kuadrat, B-nya berapa? 12, berarti 12 pangkat 2 min 4, A-nya berapa? Min 1. C-nya berapa? Min 32. Ini minnya harusnya di tengah-tengah ya. Tuh. Bukan ikut ke 12, bukan. 4A, berarti 4 dikali A-nya min 1. Berarti Y sama dengan min 12 pangkat 2. 12 kali 12, 144. Min 4 kali min 1, positif 4. Positif 4 dikali min 32. Berarti 32 kali 4, 8, 128. Berarti min 128. Kemudian 4 dikali min 1, min 4. Berarti Y sama dengan minnya di tengah-tengah. 1
144 dikurang 128 hasilnya 16. Iya, 16 per min 4. Nah, karena ini min ketemu min jadi positif, berarti Y sama dengan 16 dibagi 4 hasilnya 4. Tuh, ketemu deh. Ini X-nya sama dengan 6. Tuh. Jadi, kalau sumbu simetri dan titik maksimum digabungkan, dia memiliki, jadinya ada titik puncak atau titik balik. Nah, berarti titik puncak atau titik baliknya 6,4. Nah, kita langsung gambar aja grafiknya deh. Oke, gambar grafiknya. Kita gambar. Kita garis dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X, ini sumbu Y. Kita masukin dulu angka-angkanya. Di sumbu X ada apa aja? Ada 8 sama 4, tulis 4, misalkan 4-nya di sini. Yang ini 8. Kemudian di sumbu Y ada min 32. Berarti di bawah karena dia negatif. Min 32. Kemudian ada titik puncaknya yaitu 6,4. 6,4 berarti X-nya 6. Y-nya 4. Oke. Kemudian titik puncaknya kita gabungkan 6,4, berarti kita garis titik-titik-titik kecil. Dan kita kasih titik yang besar, kita tandain kalau ini tuh titik puncak. Tuh. Kemudian baru kita gambar. Berarti gambarnya jangan dari mana-mana, gambarnya itu dari titik puncak biar gampang. Gambarnya dari titik puncak, kemudian lewatin 4, kemudian lewatin min 32. Jadi gini. Nah, kemudian ini melewati angka 8. Tuh. Jadi kan parabolanya. Pokoknya patokannya itu ada di titik puncaknya. Jadi gambarnya dari titik puncak, kemudian melewati 4, kemudian melewati min 32. Kemudian dari titik puncak lagi melewati 8. Tuh. Jadi deh grafiknya seperti ini. Jadi nanti mungkin untuk soal di PTS atau di ulangan nanti, misalkan ada ulangan atau ada PTS, Ibu akan memberikan soalnya itu mungkin gak seperti ini kan, karena panjang banget kan caranya. Mungkin akan Ibu tanya titik pada sumbu X dari persamaan grafik fungsi kuadrat ini apa? Berarti kalian cari pemfaktoran aja. Nih, cara yang nomor 1. Jadi nggak usah pakai cara nomor 2, 3, 4, kemudian 5. Gitu. Karena yang Ibu tanya hanya mencari titik di sumbu X. Kalau misalkan Ibu cuma nanya tentukan sumbu simetri
pada persamaan grafik fungsi kuadrat ini? Berarti kalian langsung cari ini aja pakai rumus X sama dengan min B per 2A. Langsung aja, apa yang ditanya langsung ke rumus. Nggak usah dari step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Karena ibu hanya menanyakan sumbu simetrinya itu berapa. Kemudian kalau misalkan ibu tanyanya titik maksimum atau titik minimum dari fungsi kuadrat ini, berarti kalian pakai rumus yang ini aja. Nih ya, ibu tandain rumusnya. Jadi nggak usah pakai step dari pertama sampai akhir. Jadi langsung aja ke rumus, karena yang ibu tanyakan hanya titik maksimum. Tapi kalau misalkan nanti ibu tanya seperti apa atau di bawah ini manakah yang merupakan gambar dari grafik fungsi kuadrat, kalau yang ditanya gambarnya berarti mau nggak mau kalian harus mencari dari step pertama sampai step terakhir gitu, biar tahu bagaimana gambarnya gitu. Jadi kalau misalkan ibu hanya mencari nanya sumbu simetri atau titik maksimum, kalian langsung masukin rumusnya aja, jadi nggak perlu langkah-langkah seperti ini gitu. Apalagi kalau misalkan ibu juga menanyakan berapa titik puncak dari persamaan grafik fungsi kuadrat ini. Titik puncaknya berarti kalian cari sumbu simetri sama titik maksimumnya agar mendapatkan titik puncak atau titik baliknya, seperti itu. Oke, sampai di sini materi kali ini yang ibu berikan, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan kalian udah nggak bingung lagi atau tambah bingung nih, nggak tahu ya. Insya Allah semuanya paham ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.